Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa kembali di channel Abdi Yesus. Kali ini channel Abdi Yesus akan berbagi biografi tentang seorang hamba Tuhan atau pendeta yang dipakai pada masanya secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Nah, hamba Tuhan ini atau pendeta ini bernama John Sung. Siapa John Sung, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah membaca kisah singkat tentang hamba Tuhan yang bernama John Sung ini. Nah, pendeta John Sung ini berpenampilan unik. Ia kurus kecil, rambutnya pendek dan selalu terurai di dahi. Mukanya pucat dan selalu menunduk. John Sung selalu berpakaian kemeja putih sederhana, model Tiongkok kuno. Dia tidak suka tersenyum sana-sini atau berbasa-basi. Sifatnya ketus dan menyendiri. John Sung itu pemalu, Bapak Ibu. Tapi kalau berkhotbah, tiba-tiba John Sung menjelma menjadi nabi yang berapi-api. Orang datang berduyun-duyun sampai gedung gereja melimpah ruah. Itulah Dr. John Sung dari Tiongkok yang membuat ratusan ribu orang Indonesia pada tahun 1935 sampai 1939 menerima Injil Kristus. Siapa John Sung? Dia lahir dengan nama Sung Seongi pada tahun 1901 di sebuah desa miskin di provinsi Fujian di Tiongkok Tenggara. Ayahnya pendeta gereja Metodis, ibunya buruh tani. Mereka sekeluarga bertubuh lemah dan sering sakit. Sejak kecil, John Sung sudah berwatak unik. Dia gesit dalam segala hal. Dia keras kepala dan tidak bisa sabar. Dia mudah marah. Dia sering memberontak kepada ayahnya. Dia pernah menjatuhkan diri ke sumur. Dia pernah menabrakkan diri ke buyung besar sehingga buyung itu hancur. Setiap kali John Sung dicemeti ayahnya, ia tidak pernah menangis. Ia malah heran bahwa justru ayahnya yang menangis setelah itu. Sung tampak lebih unik lagi di sekolah. Kecerdasannya melewati batas wajar. Dia bisa mengingat tiap kata dari tiap buku yang dibacanya. Dia sudah hafal kitab Mazmur, Amsal, dan kitab Injil. Dan John Sung suka menulis karangan yang menentang penjajah Jepang kala itu. Dia suka ikut ayahnya melayani kebaktian di desa-desa lain. Kalau ayahnya sakit, John Sung yang baru berusia 12 tahun sudah bisa menggantikan ayahnya menjelaskan Alkitab dari atas mimbar. Pada usia 18 tahun, John Sung berlayar ke Amerika karena mendapat beasiswa bintang pelajar di seluruh provinsi. Dia belajar kimia di Wesleyan University di Ohio. Dan untuk ongkos hidup, dia bekerja sebagai pembersih sampah dan pembersih mesin pabrik. Dan yang luar biasa, John Sung lulus sebagai mahasiswa nomor 1. Surat kabar di Amerika dan Eropa melaporkan prestasi jenius ini. Namun, John Sung muda tetap gelisah mencari arti hidup. Apa faedah hidupku bagi orang lain? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Dia bangun pukul 4 pagi setiap hari untuk mencari kedekatan dengan Tuhan. Dia sering merenungkan cinta Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang menurut Matius 14 ayat 13 sampai 21. Anak kecil dalam cerita itu memberi 5 roti dan 2 ikan. Apa yang aku punya untuk diberikan kepada Tuhan? Aku punya 10 jari dan 10 jari kaki. Maksudnya aku punya 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Itu bisa aku berikan. Tapi bagaimana caranya?
Jonsung termenung memikirkan nasihat Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, di dalam Roma 12 ayat 1. Sementara itu, studi Sung berjalan terus. Ia diterima di Ohio State University. Program Master of Science ditempuhnya hanya dalam 9 bulan, sungguh luar biasa. Padahal ia bersekolah sambil bekerja sebagai pemotong rumput di jalan dan aktif dalam gerakan mahasiswa menentang diskriminasi rasial. Sesudah itu Jonsung mengambil program doktor. Persyaratan bahasa Prancis dan Jerman dipenuhinya dengan belajar sendiri cukup dalam 1 bulan. Ini bukti bahwa kepintaran, talenta yang diberikan Tuhan sungguh luar biasa bagi seorang Jonsung. Dan dia lulus dengan gemilang dan menjadi doktor ilmu kimia hanya dalam 3 semester. Semua surat kabar Amerika dan Eropa mencatat rekor jenius ini. Banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan kepada Jonsung. Bahkan pemerintah Jerman membujuk dia untuk mengembangkan riset teknologi dokter. Sung menolak semua tawaran itu. Lalu ia masuk sekolah teologi. Program 3 tahun di Union Theological Seminary di New York. Ditempuhnya dalam waktu 1 tahun. Namun, sementara itu tubuhnya semakin lemah dengan penyakit asma, paru-paru, jantung, dan khususnya mata. Pada suatu siang, Sung mengalami gangguan mental. Ia dirawat di rumah sakit jiwa. Selama 193 hari di rumah sakit itu ia menelaah 1189 pasal Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22 sebanyak 40 kali dengan 40 sudut eksegese yang berbeda. Ia keluar rumah sakit sambil membawa 40 naskah eksegese dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Di sekolah teologis, Jonsung membuat keputusan untuk mengkristalkan pergumulan spiritualitasnya dalam bentuk meninggalkan ilmu kimia. Lalu menyerahkan jari tangan dan kaki serta kedua telinga, mata, tangan, dan kakinya untuk memperkenalkan Injil di Asia. Ia tahu bahwa sebagai kimiawan pun bisa menjadi saksi Kristus, namun ia memilih jalan lain. Tahun 1927, Jonsung pulang ke Tiongkok. Ia langsung bergiat dalam pekabaran Injil dan pembinaan kader-kader awam sebagai pemberita Injil. Sepanjang tahun ia terus bepergian. Sebab itu dia tidak mau menikah. Namun, adat kuno keluarga mewajibkan dia menikah dengan seseorang yang belum dikenalnya sama sekali. Dari pernikahan ini lahir 5 orang anak. Namun Jonsung hampir tidak mengenal anak-anaknya ini. Kemudian Jonsung mulai mengabarkan Injil ke negara-negara Asia. Pada tahun 1939, Jonsung beberapa kali datang ke Indonesia. Acara pemberitaan Injil disebut seri meeting yang terdiri dari 22 pemahaman Alkitab atau khotbah tiap pagi, petang, dan malam selama 7 hari. Seri meeting ini diadakan di Surabaya, Madiun, Solo, Magelang, Purworejo, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Jakarta, Makassar, Ambon, dan Medan. Khotbahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pokok pembahasannya bersambung. Cara penyampaiannya jelas, sederhana, dan memikat. Ia sering menggunakan papan tulis dan alat peraga. Sasarannya adalah orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Hasilnya memang luar biasa. Ribuan orang dengan setia mengikuti 22 pertemuan itu. Pada tiap pertemuan ribuan Alkitab, nyanyian rohani dan buku renungan terjual habis. Di setiap kota, gereja-gereja membentuk komite tindak lanjut karena ribuan orang mendaftar untuk mengikuti katekese atau katekisasi. Watak Jonsung sejak masa kecilnya
tetap tampak. Ia serba cepat dan tidak sabar. Ketika memasuki ruang yang gaduh, dia langsung menggebrak meja sambil berteriak, "Apa ini, ruang ibadah atau gedung komedi?" Di tempat Jonsung menginap dituntutnya suasana sunyi. Dia meminta si isi rumah itu bangun pukul 4 pagi dan berdoa untuk pertemuan seri meeting hari itu. Dia menolak pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun. Kalau diajak mengobrol atau berbasa-basi, dia langsung menegur dengan kedus, "Jangan ganggu pikiran saya." Jadi masing-masing hamba Tuhan yang luar biasa ini memang punya karakter, keunikan masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kekuatan tubuh Jonsung semakin rapuh. Perang dunia dan kemiskinan yang melanda Tiongkok menekan dia. Berkali-kali Jonsung masuk rumah sakit untuk pengobatan dan pembedahan. Pada tahun 1944 dalam usia 42 tahun, Jonsung meninggal dunia. Di kalangan akademik ia dikenang sebagai kimiawan jenius, calon pemenang hadiah Nobel untuk ilmu kimia. Namun, di hati banyak orang lain ia dikenang sebagai pembawa berita Injil. Generasi masa kini, gereja di Indonesia tidak mengenal Jonsung. Tetapi sebenarnya banyak di antara kita merupakan buah dari benih Injil yang ditaburkan oleh Jonsung kepada generasi pendahulu kita. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah kutipan-kutipan dari Jonsung tentang pertobatan dan kekudusan. Yang pertama, kutipan ini berkata, Tuhan tidak memanggil orang yang kuat, tetapi orang yang mau disucikan. Kedua, kekristenan yang tanpa salib adalah agama palsu. 3. Orang yang belum mati terhadap dosanya belum hidup di dalam Kristus. 4. Jangan hanya percaya dengan mulut, tapi percaya dengan hidupmu. 5. Yesus tidak mati agar kita menjadi orang baik. Dia mati agar kita menjadi kudus. Tentang kebangunan rohani dan doa. Ini adalah kutipan Jonsung. Kebangunan rohani sejati tidak datang karena metode, tetapi karena air mata dan doa. Air mata yang jatuh di ruang doa lebih kuat daripada 1000 khotbah. Tanpa doa, kita hanya melakukan pekerjaan daging yang diberi label rohani. Bangsa tidak akan berubah sampai gereja bertobat lebih dahulu. Doa bukan sekedar permintaan, tapi pengakuan bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kutipan Jonsung tentang penyangkalan diri dan salib. Semakin kita mati terhadap diri, semakin Kristus hidup di dalam kita. Jangan khotbahkan salib jika kamu belum hidup di atasnya. Tak seorang pun bisa membawa kebangunan rohani kalau dia masih mencintai kenyamanan. Jika kita tidak mau disalibkan bersama Kristus, kita tidak layak menyebut diri muridnya. Orang yang paling kuat adalah orang yang paling banyak menangis di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, biografi dan kutipan Jonsung yang hanya singkat, kiranya memberkati setiap Anda yang mendengarkan biografi Jonsung ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mencari bukan hanya Jonsung di masa lampau, tetapi Jonsung hari ini di abad modern. Tuhan sedang mencari. Mungkin itu engkau, mungkin itu saya. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Tidak ada yang mustahil. Lewat hidupmu, orang mengenal Kristus. Lewat hidupmu, Indonesia diubahkan. Lewat hidupmu, keluargamu yang belum mengenal Tuhan Yesus diselamatkan. Kiranya lewat biografi singkat ini,
saudara dan saya semakin sadar bahwa di tangan Tuhan, siapapun Anda dan saya bisa menjadi rekan sekerja Allah. Dan Tuhan ingin memakai engkau. Tuhan ingin memakai kita semua untuk menjadi alat-alatnya memperlebar kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.